Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo piano semua, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, sebelum saya membahas terkait informasi ini ya, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman Anda agar banyak mereka juga mengetahui terkait informasi ini gitu ya. Oke, kita akan langsung saja untuk informasinya di sini dari hokanews.com ya. Yang mana di sini keterangannya sangat cantik. Di masa depan ini akan menjadi metode pembayaran pilihan di dunia. Wow, sangat menarik nih ya, sebagai metode pembayaran pilihan dunia. Pilihan di dunia gitu ya maksudnya. Maaf tadi saya salah ya, kurang lengkap pembacaannya. Kita langsung saja, sumber berita dari hokanews.com. Pi Network, aplikasi penambangan kripto yang dibuat pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokkalis telah menjadi pembicaraan terbaru di dunia cryptocurrency. Meski belum sepenuhnya diluncurkan, aplikasi ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah dari hari ke hari. Bahkan saat ini diperkirakan penambang yang aktif di jaringan Pi sudah mencapai 45 juta pengguna aktif dari sebelumnya. Terhitung ada sekitar 35 juta pengguna aktif. Angka 45 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak drastis. Unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone. Picoin sendiri masih bisa didapatkan secara gratis oleh semua orang. Hanya saja Anda membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi jaringan Pi. Jaringan Pi memiliki komunitas yang sangat besar dan aktif di seluruh dunia. Dengan jutaan pengguna yang terhubung, komunitas ini terdiri dari orang-orang yang antusias dengan mata uang kripto, serta mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang teknologi blockchain dan cara kerja mata uang kripto. Picoin ditunjuk sebagai mata uang resmi berupa pembayaran legal pada umumnya, seperti mata uang yang kita pegang saat ini seperti USD, Euro, dan sebagainya. Nah, itulah tujuan dari Picoin atau Pi Network ya, yang sebenarnya sebagai digital currency, mata uang digital dunia gitu ya. Dan kita lanjutkan, sehingga dengan hadirnya Picoin bisa menjadi mata uang yang paling banyak digunakan di dunia. Bagaimana tidak, dengan komunitas jaringan Pi yang cukup banyak dari berbagai negara ada perintis untuk jaringan Pi. Saat ini Picoin sendiri sudah masuk ke dalam closed mainnet. Di enclosed mainnet ini para perintis bisa berbelanja dengan Picoin. Sebagai pengganti uang fiat, pelopor dapat melakukan barter secara online maupun offline dan biasa disebut peer-to-peer gitu ya. Yang dimaksudkan online itu di marketplace yang ada di dalam ekosistem jaringan Pi. Sebenarnya di P-Chain Mall sih memang bisa gitu ya, tetapi memang saya anjurkan untuk jangan dulu sekarang ya, kalau nanti menyesal gitu ya. Apalagi informasi kemarin ya dari Pak Abner Tindi, Anda bisa tonton di video shorts ya, video shorts saya di situ. Survei keseluruhan pioners dunia itu ada 42 juta lebih pioners yang mendukung nilai GCP. Jangan sampai Anda membelanjakan nih Picoin Anda dengan harga murah. Kalau nanti nyesel saat terjadinya open mainnet pas harganya sesuai dengan nilai GCP yang disepakati oleh pioners dunia, ya nyesel akhirnya gitu ya. Apalagi ini memang tujuannya seperti yang disebutkan barusan tadi, menjadi seperti halnya digital currency, uang digital dunia ya, bukan seperti cryptocurrency pada umumnya yang ditradingkan di exchanger atau bursa gitu ya, enggak. Tetapi Picoin ini tujuannya menjadi alat bayar di dunia ya. Kalau di Indonesia sendiri sih ya memang rupiah ya. Ya ibaratnya dolar bisa nggak dijadikan alat bayar di Indonesia? Ya nggak bisa kan ya, tentu harus ditukar ke rupiah dulu baru bisa digunakan ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi Pi ini ya
menjadi alat bayar, menjadi uang, ya. Di luar negeri ya memang demikian. Ya kita ke luar negeri nggak susah payah gitu harus menukar ke uang fiat, kita bisa langsung membayar hanya menggunakan Picoin, ya. Hanya bedanya kalau di Indonesia gitu ya, di Indonesia ya harus ditukar ke rupiah dulu baru bisa digunakan dalam bentuk rupiah sebagai alat bayar gitu ya. Semoga dimengerti sahabat pioners. Kita lanjutkan. Dan untuk peer to peer ini barter antara sesama pioner. Misalnya saya ingin menjual barang ke Anda sesuai dengan nilai GCP, Anda bisa beli deh ya. Penyesuaian di nilai GCP misalnya barang Anda itu harganya ya kisaran 100.000 misalnya ya. Jadi itu dihitung tuh 0,00 berapa gitu ya. Kan ada di Play Store juga aplikasi kalkulator untuk menghitung nilai pi ini gitu ya, menghitung di angka berapa penyesuaian. Misalnya kalau di rupiahnya 100.000 dikonversi ke Picoin itu menjadi 0, sekian berapa gitu ya. Jadi ada aplikasinya namanya Pi Converter ya, ada di Play Store. Kalau kalian ingin mendownload ya silahkan dicari ya, tulis aja Pi Converter maka kalian akan ketemu di Play Store. Ya jadi saya harap sekarang kita melakukan transaksi jangan sampai di bawah nilai GCP ya, lakukanlah transaksi mematok pada nilai GCP ya. Karena saya hanya nggak enak ya memang ini bukan asal ngomong loh, saya berdasarkan dari apa yang saya rasakan. Saya nggak enak, kesian sama Anda menghambur-hamburkan koin Anda, pas nanti open mainnet harganya tinggi Anda malah menyesal ya. Kalau bisa semua orang Indonesia itu sukses, itu yang saya harapkan. Oke, kita lanjutkan. Bahkan untuk harga Picoin RI ini masih tahap awal. Kok RI gitu ya? Mungkin ini ada salah tulisan gitu ya, atau ada tambahan tulisan RI ini apa gitu. Silahkan komen ya kalau ada beberapa penjelasan saya yang salah ya. Tidak jadi masalah kalau komen Anda itu meluruskan apa yang dari penjelasan saya tadi salah gitu ya. Tentu kita bisa saling diskusi ya secara baik-baik. Kita lanjutkan. Tidak yakin berapa banyak yang menentukan harga koin Pi di mainnet tertutup ini adalah pioner, sesama pioner ya. Jadi di mainnet tertutup sudah jelas bahwa nilai Pi ya yang menentukan harga nilai atau Picoin ini gitu ya, itu para pioners, tergantung kesepakatan dari para pioners ya. Kalau 42 juta lebih pioners mendukung nilai GCP, itu artinya, nah tidak perlu saya lanjutkan ya, itu artinya nilai Pi ke depan berapa harganya ya. Ini 42 juta pioner loh ya. Sedangkan laporan dari pihak core team, pioner yang aktif ya, pioner dunia itu kisaran 45 juta, dan pendukung GCP itu ada 42 juta lebih ya, 42 juta lebih pendukung GCP. Bayangkan kalian ya, apa nggak nyesel saat di fase ini kalian menghambur-hamburkan Picoin kalian dengan harga murah ya, dan akhirnya akun kalian dibekukan di awal open mainnet nanti ya, karena terdeteksi melakukan jual beli Picoin secara berlebihan gitu ya. Apalagi menukar Picoin dengan uang fiat itu merupakan sebuah pelanggaran dan akan dikenai sanksi oleh pihak core team ya. Kita lanjutkan. Sama pioner, sangat jelas bahwa Picoin akan menjadi cryptocurrency legal untuk melakukan pembayaran. Bahkan sekarang banyak perintis yang mau menerima dan mengakui koin Pi sebagai alat pembayaran yang sah. Memang betul sekali ya. Di luar negeri banyak sudah menerima Picoin sebagai alat bayar. Mungkin juga di masa depan koin Pi akan menjadi salah satu mata uang kripto yang setiap orang akan melakukan transaksi setiap hari. Ya, sama halnya seperti kita menggunakan uang gitu ya. Seperti kehebohan di media sosial dari akun Twitter komunitas jaringan Pi, beliau menyampaikan dan juga menyemangati para perintis. Pantauan hokanews.com dari akun komunitas Pi Network di Twitter
terlihat sangat jelas tertulis seperti ini. Di masa depan ini akan menjadi metode pembayaran pilihan di dunia. Tidak perlu kita baca tagarnya ya. Kita lanjutkan di bagian bawah ini aja langsung. Hokanews.com tidak menerbitkan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini ya. Ini dari Pioneer loh ya, bukan dari Kortim. Ini dari Pioneer. Ya, kita lanjutkan. Terlihat sangat jelas dari foto yang dibagikan oleh akun komunitas Pi Network di Twitter. Logo jaringan Pi terlihat sangat jelas di sebelah logo Bitcoin. Di atas jaringan Pi dan logo Bitcoin, Anda dapat melihat logo Visa dan logo Mastercard ya. Akankah 4 logo tersebut menjadi sangat populer suatu saat nanti? Ada kemungkinan bahwa jaringan Pi akan menjadi pemilik dari 3 logo lainnya. Ya memang pada faktanya demikian ya. Ini bukan hanya sebuah perkiraan belaka ya, sebuah khayalan belaka. Karena memang pada faktanya Pi ini sebagai digital currency, sebagai uang digital alat bayar ya, memang itulah tujuan dari pihak Kortim untuk kedepannya pastinya. Menciptakan Pi Coin ini ya sebagai alat bayar. Dan bagaimana menurut kalian, pendapat kalian, apakah kalian sependapat dengan saya? Karena saya melihat dari cara penggunaan di luar negeri itu memang Pi Coin ini sudah menjadi sebagai alat bayar gitu ya, bukan mereka tidak menganggap Pi Coin ini sebagai cryptocurrency gitu ya, enggak. Ya, kalau cryptocurrency pada umumnya kan ditradingkan di bursa atau di exchanger gitu ya. Kalau Pi Coin ini sebagai uang, sebagai alat bayar. Ya silakan koreksi kalau saya ada salah ya. Tetapi saya di sini hanya menyampaikan apa adanya saja. Itulah yang sedang terjadi saat ini di luar negeri gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Pi Coin sudah dipakai sebagai alat bayar. Kita lanjutkan di sini. Tetap semangat para pioner, jangan menyerah. Masa depan jaringan Pi sangat cerah. Dan sangat cerah, kekayaan tidak dapat diciptakan dalam semalam. Oke, tidak perlu kita lanjutkan di bagian bawah ya, apa itu jaringan Pi. Karena pada umumnya media-media selalu mengatakan Pi adalah cryptocurrency dan lain sebagainya ya. Tentunya arahnya ke cryptocurrency menyatakan Pi ini. Namun menurut saya itu kurang tepat, bahwa Pi ini sebagai digital currency, sebagai uang dunia, sebagai alat bayar ya. Dan ini yang sangat menarik menurut saya, dan sangat cerah, kekayaan tidak dapat diciptakan dalam semalam. Jadi artinya kita harus bersabar ya, tunggu sampai open mainnet. Maka kita akan berkesempatan mempunyai uang yang sangat lumayan lah ya tentunya. Semoga saja ke depannya dengan Pi Coin ini bisa membantu perekonomian kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat pionersku semua, mungkin untuk pembahasan kita segini saja dulu ya. Dan semoga informasinya ini bermanfaat. Dan tolong dibantu ya, di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu gitu ya. Oke, sekian dulu videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.